Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara sukses jualan di Shopee dengan riset kompetitor. Ya, seperti yang kalian tahu ya, sekarang di Shopee itu udah banyak banget yang namanya kompetitor ya. Karena setiap tahun ya, bahkan waktu pandemi kemarin, penjual di Shopee itu naik sekitar berapa persen gitu ya, banyak banget intinya lah, 2-2 kali lipat lah. Dan ya, semakin banyak orang yang jualan di Shopee, maka kompetitor atau persaingan juga semakin ketat gitu ya. Nah, di video kali ini saya mau nge-share gimana sih caranya meriset kompetitor kita. Jadi kita itu tahu gitu ya, kalau dengan riset kompetitor kita bisa menganalisa nih kelemahan dan juga kelebihan dari kompetitor kita. Nah, setelah kita tahu nih kelemahan dan juga kelebihan dari kompetitor kita, strategi yang kita buat setelah mengetahui kelemahan dan juga kelebihan dari kompetitor kita supaya kita bisa menang gitu ya dalam persaingan. Oke, mungkin di sini kita langsung aja ya, aku akan jelaskan langsung ke layarnya ya. Oke, let's go. Oh, sebelum itu buat kalian yang mau belajar sama saya tentang jualan di marketplace khususnya di Shopee, Lazada dan lain sebagainya, kalian bisa join Balimo lewat link di deskripsi ya. Karena kalau kalian join Balimo lewat link deskripsi, kalian bakalan mendapatkan ebook dan bonus-bonus lainnya. Dan kalau misalnya kalian nggak punya modal untuk join Balimo, kalian bisa join channel Telegram saya yang linknya juga ada di deskripsi. Dan itu join channel Telegramnya itu gratis ya, karena di sana saya juga sering share tentang materi-materi tentang jualan online. Jadi silakan join channel Telegram lewat link di deskripsi. Oke, nah sekarang kita langsung aja masuk ke penjelasannya. Let's go. Oke, jadi di sini nanti ya kita itu sebenarnya saat mau riset kompetitor gitu teman-teman ya. Jadi kita targetin dulu nih. Kira-kira kita itu mau pilih kata kunci mana yang kita targetin untuk meriset kompetitor gitu ya. Jadi nanti di kata kunci itu kita akan analisa dulu kompetitor-kompetitor kita. Setelah kita analisa, kita akan menentukan strategi-strategi gimana caranya memenangkan persaingan atau gimana caranya biar produk kita itu bisa muncul di paling atas ya di kata kunci tersebut dan mendapatkan paling banyak penjualan di kata kunci tersebut. Jadi di sini kita pertama-tama pilih targetin kata kunci dulu ya. Kira-kira teman-teman tentukan dulu nih kata kunci mana sih yang mau teman-teman targetin untuk berkuasa di kata kunci tersebut. Nah, misalnya di sini produk saya itu adalah kaos wanita gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya mau targetin di kata kunci kaos wanita oversize. Nah, setelah teman-teman targetin kata kunci yang mau kalian kuasain, selanjutnya baru nih kita akan menganalisa kompetitor-kompetitor kita. Nah, yang perlu dianalisa teman-teman itu ada dua hal ya, yaitu adalah jumlah kunjungan dan juga konversi. Kenapa cuma dua hal ini? Karena rahasia sukses saat jualan online itu adalah di dua hal ini teman-teman, yaitu jumlah kunjungan dan juga konversi. Jadi semakin banyak jumlah kunjungan di produk kita, maka kemungkinan besar banyak juga penjualan di toko kita. Dan juga kalau semakin besar konversi kita, penjualan kita juga bakalan semakin banyak teman-teman. Jadi intinya saat kita itu jualan di Shopee, dua kunci inilah yang teman-teman perlu perhatikan ya, jumlah kunjungan dan juga konversi. Nah, di sini teman-teman jumlah kunjungan sendiri itu ditentukan beberapa faktor ya. Jadi yang mempengaruhi jumlah kunjungan banyak itu biasanya ada foto produk gitu ya. Kalau foto produknya bagus, maka jumlah kunjungannya juga biasanya bakalan banyak. Nah, itu juga harga ya, harga ini juga menentukan untuk jumlah kunjungan. Selain harga juga promo toko teman-teman ya. Jadi promo toko itu yang dipasang di pojokan atas ya. Kalau kita misalnya pakai promo toko, produk kita bisa muncul warna kuning, diskon persenan ya di pojokan atas. Selanjutnya adalah program Shopee. Nah, program Shopee ini tuh kayak 12-12, terus juga gratis ongkir Shopee ya, cashback ekstra, murah lebay. Nah, itu yang disebut program Shopee. Jadi kita analisa tuh ya, kompetitor mana aja sih yang pakai program Shopee itu. Dan di sini masih banyak lagi ya yang harus kita analisa. Oke, langsung aja teman-teman yang mungkin di sini kita analisa dulu dari jumlah kunjungannya ya. Nah, teman-teman langsung aja di sini kita ke shopee.co.id. Nah, tadi kata kunci yang mau kita targetkan kan kaos oversize wanita ya. Nah, ini kita langsung paste aja di sini, kita enter. Oke, nah teman-teman di sini untuk riset kompetitornya, teman-teman itu risetnya di 10 produk yang paling atas ya. Jadi kita cukup meriset 10 kompetitor kita aja, nggak usah semuanya ya, karena kalau semuanya itu banyak banget ya, dari ribuan teman-temannya produknya ini. Jadi kita cukup yang paling atas nomor 10 ini ya, bukan yang paling atas sendiri ya. Kalau yang paling atas sendiri ini kan iklan. Jadi kita riset yang secara algoritma naiknya. Di sini ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini teman-teman ya. Jadi kenapa kita cuma riset 10 ini? Soalnya nanti teman-teman ya, paling nggak kalau misalnya kita mau kuasain kata kunci ini, paling nggak produk kita itu bisa muncul di paling atas atau paling nggak di sini gitu ya, di bawah sini. Jadi 10 inilah yang harus kita analisa, kira-kira kenapa sih produk ini kok bisa muncul di paling atas teman-teman ya. Oke. Nah, langsung aja di sini kita cari dulu berapa sih jumlah kunjungan yang didapat kompetitor kita. Oh ya, di sini yang saya riset itu cuma 2 kompetitor teman-teman ya. Jadi nggak 10-10-nya, karena nanti kalau saya riset 10-10-nya, maka durasi videonya kepanjangan ya. Sebagai contoh aja di sini cuma 2. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Oke, langsung aja kita cari tahu dulu nih jumlah kunjungan di produk yang paling atas sendiri ya di sini. Nah, untuk mengetahui jumlah kunjungan produk ini berapa,
kita bisa menggunakan yang namanya web data pinter teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja datapinter.com atau teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk mengunjungi web ini ya. Jadi nanti di sini kita bisa tahu tuh jumlah kunjungan berapa. Nah setelah itu nanti teman-teman kalau misalnya belum daftar silahkan klik daftar ya. Karena di sini saya sudah punya akunnya, jadi saya langsung login. Oke, setelah itu nanti bakalan muncul ke tampilan seperti ini setelah kalian daftar atau login. Setelah itu kita klik ini validasi ide produk. Nah terus kita copy deh judul produknya si kompetitor yang mau kita analisa ini ya. Sebagai contoh nih. Oke, kita langsung copy aja nih semuanya. Terus paste di sini. Kita lihat ya, produknya itu yang terjualnya segitu. Nah, ini ya teman-teman ya, produknya yang ini ya. Yang mau kita analisa. Betul kan? Yang ini ya, terjualnya 10.000. Di sini kita juga bisa melihat terjualnya ya segitu. Oke, harganya 13.000 ya. Ini juga 13.000. Oke, berarti ini ya produknya. Nah, kita lihat di sini teman-teman jumlah kunjungannya itu berapa. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ternyata jumlah kunjungannya itu segini ya. Banyak banget nih. Jadi kita paste di sini ya di Excel kita. Nah, jadi kalau misalnya produk kita bisa muncul di paling atas, kemungkinan besar ya jumlah kunjungan kita segini teman-teman ya, segini banyaknya. Nah, setelah kita mengetahui jumlah kunjungannya, selanjutnya adalah foto produk yang dipakai. Foto produk kayak gimana sih desainnya kok bisa dia itu jumlah kunjungannya sebanyak ini ya? Kita langsung cek aja nih foto produknya itu. Nah, kita analisa di sini ya. Dia foto produknya nggak pakai diedit teman-teman ya, kayaknya dia cuma jepret doang pakai HP ya ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat di ketik tuh foto produk langsung jepret dari HP dan juga nggak pakai kata-kata yang aneh ya, kayak misalnya nggak pakai COD, gratis ongkir dan lain sebagainya. Dia foto produknya cuma gitu doang ya, dijepret dari HP dan nggak pakai kata-kata. Nah nanti teman-teman bisa tiru gitu ya. Nah setelah tahu teman-teman nih foto produknya, selanjutnya adalah harganya. Kita analisa harganya itu di sini 13.000. Jadi kita isi aja 13.000. Terus dia pakai promo toko nggak? Dia pakai promo toko teman-teman ya. Jadi kalau produk yang pakai promo toko itu muncul kuning di sini ya. Jadi dia pakai promo toko. Program Shopee nih, program Shopee dia pakai juga ya 12 dan juga gratis ongkir ekstra. Oke, jadi kita ketik aja pakai. Terus di sini dia pakai paket diskon, combo hemat dan murah lebih enggak? Kita cek di sini dia nggak pakai teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia pakai, maka akan muncul di sini ya di tengah-tengah sini. Nah ini contohnya nih, produk ini dia pakai, ini dia pakai murah lebih. Produk ini nggak pakai, berarti kita ketik aja di sini nggak pakai. Nah terus COD, nah COD dia aktifin nggak? Oke, COD biasanya kalau kita ngaktifin itu muncul di sini teman-teman ya. Di sekitar sini ada tulisan COD gitu ya. Cara ada contoh nggak produk yang pakai COD? Oke, kayaknya nggak ada ya. Nah intinya di sini dia nggak pakai COD teman-teman ya, nggak diaktifin di layar depannya. Jadi teman-teman di sini ketik aja nih nggak pakai gitu ya. Terus gratis ongkir Shopee. Nah gratis ongkir yang truk warna hijau ini ya, jadi ini dia pakai ya, gratis ongkir Shopee pakai. Terus status toko nih, status tokonya itu star seller ya. Kita tinggal ketik aja di sini star seller. Jumlah penjualannya berapa? Jumlah penjualannya 10.000 teman-teman ya. 10.000. Oke sip. Nah ini ya kita udah analisa untuk kompetitor A. Sekarang kita analisa untuk kompetitor B ya. Di sini saya langsung skip teman-teman ya. Menganalisanya kurang lebih sama, jumlah kunjungan foto produk sampai dengan jumlah penjualan ya. Oke saya analisa dulu. A few moments later. Oke, nah di sini saya udah analisa untuk kompetitor yang produk B teman-teman ya. Nah sekarang kita isi nih produk kita ya. Jumlah kunjungannya tentu saja masih 0 teman-teman ya, karena kan kita masih belum upload. Nah terus foto produk kita. Nah di sini kita cek ya foto produk yang kompetitor kita itu ternyata rata-rata semuanya pakai langsung ya, jepret, nggak pakai edit-edit, nggak pakai kata-kata COD, ganti ongkir, terus juga bahan tebel dan lain sebagainya. Ternyata nggak pakai, dia simpel banget cuma gitu doang ya. Nah berarti ini kita bisa tiru nih untuk bisa muncul di atas ini. Kita juga bisa meniru untuk foto produk yang pakai gini doang ya, biasa dan nggak pakai kata-kata. Jadi kita di sini paste ya untuk foto produk kompetitor kita. Selanjutnya harga nih ya, harga jual kita misalnya aja 20.000 gitu teman-teman ya kaosnya. Jadi lebih mahal nih. Tenang aja, walaupun produk kita itu harganya lebih mahal, nggak menutup kemungkinan kok produk kita masih bisa laris gitu teman-teman ya. Karena kan orang itu kalau beli nggak hanya faktor harga aja yang perlu diperhatikan kan, ada faktor-faktor lain kan pembeli. Nah terus sekarang promo toko. Nah di sini semuanya pakai, berarti kita juga wajib pakai teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak pakai, ya bakalan susah untuk bisa bersaing ya. Jadi di sini kita wajib pakai. Program Shopee di sini juga semuanya pakai, jadi kita juga wajib pakai ya untuk program Shopee. Entah itu murah lebay, entah itu 12, entah itu gratis ongkir ekstra atau mungkin cashback ekstra, kita wajib pakai ya.
Terus pakai diskon combo hemat. Nah, di sini nggak ada yang pakai. Ini nih kesempatan kita supaya produk kita lebih unggul. Kita bisa pakai teman-teman ya untuk pakai diskon combo hemat dan juga murah lebihnya. Terus COD, nah ini juga COD nggak ada yang aktifin di layarnya teman-teman ya. Di layar sininya biasanya kalau diaktifin itu muncul. Cuma di sini kompetitor kita nggak ada yang aktifin, jadi kita wajib pakai nih. Biar apa? Biar lebih unggul dibandingkan produk kompetitor kita ya. Untuk cara munculinnya teman-teman bisa langsung chat aja ya ke CS Shopee untuk munculin tulisan COD di halaman depan sini ya. Nah, selanjutnya adalah gratis ongkir Shopee. Semuanya pakai, berarti kita juga wajib pakai. Terus status toko kita tentu saja masih biasa teman-teman ya, karena kan kita baru jualan tuh. Jadi status toko juga teman-teman nggak usah ragu ya, atau nggak usah minder walaupun produk kompetitor tokonya udah star seller semua, tapi toko teman-teman masih biasa, teman-teman masih bisa optimis untuk bisa muncul di atas dan masih bisa banyak penjualan ya. Jumlah penjualan di sini juga teman-teman 0 ya, jadi nggak usah minder lagi juga, walaupun jumlah penjualannya masih 0, teman-teman juga masih bisa kok muncul di atas ya. Nah ini teman-temannya berarti yang bisa kita terapkan di produk kita ya, yaitu tadi promo toko kita wajib pakai, program Shopee kita juga wajib pakai, terus pakai diskon ini juga wajib pakai karena kompetitor kita nggak ada yang pakai gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya untuk riset kompetitor saat di jumlah kunjungan ini ya. Nah selanjutnya setelah kita meriset kompetitor di jumlah kunjungan, selanjutnya adalah kita meriset kompetitor di konversinya teman-teman ya, di produk A dan B ini. Oke, kita langsung aja cari tahu untuk konversi di produk A ini berapa ya. Caranya tadi sama, jadi kita buka dulu produknya, terus kita copy judulnya dan kita paste di data bentar ini, dan kita cek konversinya berapa nih produk. Oke ya, ini ya konversinya itu 1,75% teman-teman ya. Oke, jadi kita copy dan kita paste di sini nih. Sip. Nah konversinya segini, terus harganya tadi yang dipasang itu 13.000 ya, harga produk kompetitor A. Promo yang dipakai, nah ini promo yang dipakai saat kita masuk ke sini ya. Nah, dia pertama pakai voucher toko, teman-teman ya. Jadi kita langsung ketik aja di sini promo yang dipakai voucher toko. Terus ada lagi nggak waktu di halaman produknya ini. Terus selanjutnya gratis ongkir. Nah, ini juga wajib kita catat, teman-teman ya. Gratis ongkir. Terus selanjutnya kita cek lagi itu produk pilihan toko ya. Ini juga salah satu promo juga, teman-teman ya, produk pilihan toko. Jadi kita ketik aja di sini produk ya. Oke, terus selanjutnya itu dia pakai apa lagi? Udah ya. Jadi dia nggak pakai combo hemat, pakai diskon dan lain sebagainya ya. Karena kalau misalnya kita pakai promo pakai diskon atau mungkin combo hemat, produk kita masih bisa muncul di bawah sini teman-teman ya, produk-produk rekomendasi. Karena dia nggak pakai, berarti ini salah satu kelemahannya ya. Nanti kita bisa pakai di produk kita. Nah, terus kita langsung riset aja di kompetitor yang B ya sekarang ya. Kurang lebih caranya sama ya kayak tadi ya. Jadi di sini saya skip aja biar durasi videonya nggak kepanjangan. A few moments later. Oke, di sini saya sudah riset untuk produk kompetitor B. Sekarang kita akan isi di kolom produk kita ya. Di sini tentu saja nilai konversi kita masih 0 ya, 0%. Terus harga yang kita jual tadi itu adalah 20.000 ya. Dari segi harga kita masih kalah, tenang aja karena bukan hanya salah satu faktor itu harga doang ya untuk menentukan konversi kita besar atau enggak. Jadi masih ada nih promo-promo yang dipakai. Nah, untuk produk B ini teman-teman ternyata dia pakai promo yang lumayan banyak ya. Ada Shopee murah lebay, voucher toko, sampai produk pilihan toko. Nah di sini dia tuh kedua produk kompetitor kita nggak ada yang pakai diskon atau combo hemat. Jadi di sini kita wajib nih ya pakai diskon atau combo hemat. Jadi kita catat aja misalnya pakai diskon gitu ya. Terus selanjutnya kita juga wajib daftar Shopee murah lebay ya, biar sama kayak produk B ya. Kalau produk A kan nggak pakai, jadi kita bisa lakukan untuk jadi kelebihan kita ya, untuk melawan si kompetitor produk A ini. Jadi kita isi nih Shopee murah lebay ya, yang harus kita terapkan di produk kita. Terus voucher toko semuanya pakai, jadi kita wajib pakai juga. Selanjutnya gratis ongkir juga semuanya pakai, kita wajib pakai. Dan juga produk pilihan toko sama ya. Nah sip, berarti di sini yang bisa kita terapkan di produk kita itu adalah pakai diskon dan juga Shopee murah lebay ya, supaya sama-sama bisa bersaing di dalam konversi ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk cara riset kompetitor yang biasanya saya lakukan. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ya untuk meriset kompetitor. Jadi kalau misalnya kita udah tahu tuh ya kelemahan-kelemahan dari kompetitor kita bisa jadikan kelemahan kompetitor kita ini menjadi kelebihan di produk kita. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membantu penjualan di toko kalian. See you, bye. Capek banget. Pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya
Kamu butuh admin marketplace dari e-commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi e-commerce sekarang juga.